Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jadi pada video hari ini saya Muhammad Rifaldi Zulaidir dari kelompok 14 kardiologi bersama dengan Kak Razak di sini angkatan 2019 ingin membuat video untuk tugas FOMER 2020. Jadi pada hari ini Kak Razak akan berbagi pengalamannya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran. Ya, silahkan Kak untuk berbagi pengalamannya. Mungkin saya ingin membagikan pengalaman unik aja, pengalaman yang mungkin tidak bisa saya dapatkan selain menjadi mahasiswa kedokteran. Dapat pengalaman yang unik, kalau biasanya kita di SMA itu kan belajar per mata pelajaran, terus nanti ada ulangan harian, terus ada ulangan semester. Nah, kalau di kedokteran ini beda, jadi kita belajar per modul, per bab. Jadi nanti dari kurikulum itu dibagi subbab-subbab kecil yang harus kita pelajari. Terus nanti di akhir modul akan diadakan ujian blok. Nah, itu aja dari saya sendiri merupakan pengalaman yang unik karena harus mengubah sedikit gaya belajar. Jadi kalau jadi mahasiswa kedokteran tuh nggak bisa lagi kita mengandalkan SKS. Bisa sih mengandalkan SKS, cuman dampaknya nanti ke fisik. Nanti kalau kita SKS jadi mahasiswa kedokteran itu nanti kita harus mengorbankan banyak waktu, banyak apapun itu. Nanti bisa tanya mungkin ke kakak yang lain yang pakai sistem SKS. Saya juga pernah pakai sistem SKS itu, besoknya langsung drop. Terus juga pengalaman dari mahasiswa kedokteran tuh uniknya mungkin dari cerita orang-orang juga pertama kali bertemu dengan kadaver atau itu orang yang sudah mati, yang memang merelakan dirinya untuk menjadi bahan belajar bagi mahasiswa kedokteran. Nah, itu mungkin pengalaman uniknya pas masuk pertama kali di laboratorium anatomi. Itu kan di laboratorium anatominya itu di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani di Samarinda. Nah, jadi juga pengalaman uniknya itu kita bisa masuk rumah sakit, bisa juga keliling-keliling di rumah sakit. Jadi kalau misalnya kita ada jadwal praktikum anatomi itu, ya kita pertama harus dari kampus terus pindah ke rumah sakit. Nah, itu perjalanan juga agak jauh. Terus juga kadang pengalaman uniknya itu biasanya karena saya orang Samarinda, biasanya ada teman kos yang nebeng. Nah, itu juga bisa sambil sosialisasi dengan teman-teman yang lain, atau juga bisa bantu teman-teman kos, apalagi masih awal-awal itu mereka masih belum tahu jalan. Nah, ya itulah uniknya bisa sosialisasi dengan teman-teman yang lain. Terus pas nyampe di rumah sakit juga kita itu nggak bisa langsung ketemu dengan labnya, ada jalur-jalurnya. Nah, jadi kita pas dari nyampe rumah sakit ke tempat laboratorium anatomi itu juga kita ya bisa ngelihat langsung bagaimana petugas kesehatan bekerja. Biasanya tuh tiba-tiba ada dokter biasanya ada dokter, mungkin kan sudah, belum ya, mungkin ada dokter Marwan nanti jalan-jalan. Biasanya tuh ada dokter-dokter yang lagi jalan-jalan, atau enggak petugas atau perawat yang lagi ngedorong pasien, itu biasanya ada. Terus juga biasanya kita ketemu kakak tingkat, kakak koas. Nanti kita bisa lihat bagaimana cara mereka bekerja di sepanjang jalan menuju laboratorium anatomi. Nah, pas masuk pertama kali ketemu kadaver itu, pengalaman uniknya itu pertama jujur bukan kaget sama kadavernya, tapi mungkin kaget dengan suasananya, kaget kayak bau, kan itu bau formalin ya, itu baunya sangat menyengat sekali dan juga nyengat ke mata. Nah, itu juga kita harus adaptasi. Kakak, ada enggak Kak pengalaman horor gitu Kak di seputar kampus atau bagaimana Kak? Kata kakak tingkat ya, dulu itu pernah
kejadian horor misalkan tiga orang kita datang ke laboratorium anatomi untuk belajar mandiri. Nah, pas nyampe di sana itu aku lupa ceritanya. Misalnya ada si A, B, sama C datang ke laboratorium anatomi. Nah, ceritanya itu A sama B itu datang duluan ke ruangan kadavernya. Si C ini tertinggal. Terus terus setelah itu pas si A sama B ini mau nyiapkan kadavernya, kan kadaver itu nggak tersedia langsung, dia tuh ada kolamnya sendiri. Jadi kita ngangkat dari kolamnya itu mayat-mayatnya untuk ngambil kadavernya. Nah, tiba-tiba ketika A sama B ini ngambil mayat di kolam, nah itu tiba-tiba ada si C masuk ke ruang kadaver. Tiba-tiba langsung aja ngebantuin memindahin kadaver yang ada di kolam. Terus setelah kadavernya sudah disiapin semua, terus berjalannya waktu, tiba-tiba si C ini langsung nggak ada lagi. Dia cuma datang untuk mindahin kadavernya itu cuma ngebantuin A sama si B. Terus si A sama si B ini bingung, terus dia nelpon sama si C itu, kemana sih kamu gitu. Nah, pas sudah ditelepon, terus C-nya ini jawab, dia masih di parkiran nunggu A sama B katanya lagi ke toilet. Nah, itulah gitu-gitulah pokoknya. Ngeri itu, Kak. Kalau ada kayak gitu. Ya nggak tahu juga ya, itu pokoknya diceritakan kakak tingkat. Ya, jadi terima kasih banyak atas pengalaman dari Kak Raza untuk tugas video saya. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya yang telah Kakak berikan pada pagi hari ini. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.